Umumnya, kalau dalam dunia manusia ada seseorang memberikan pemberian, mohon izin saya akan lambatkan di sini karena ini mulai masuk pada inti bahasan kita. Saya berikan handphone misalnya, maka orang itu akan mengucapkan apa? Terima kasih. Kalau ibu dan bapak diucapkan terima kasih, biasanya merespon apa? Memberikan jawaban apa? Sama-sama. Itu saja. Atau mungkin begini, ngasih handphone, terima kasih, kasih handphone lagi. Ada yang begitu? Tidak ya? Paling berhenti sampai di mana? Sama-sama gitu ya? Baik. Pak, ini terima kasih, sama-sama. Pak, ini terima kasih, sama-sama. Sampai situ ya? Allah tidak. Allah tidak. Mesti ada beda antara Khalik dengan makhluk. Mesti ada beda antara Allah dengan hamba. Kalau sama, Allah menjawab yang sama, maka tidak ada sifat Tuhan di situ. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan hamba nikmat saat ini, sama-sama. Nggak ada bedanya nanti. Mesti ada beda. Mesti ada beda. Di setiap Tuhan dengan makhluk, Khalik dengan makhluk mesti ada perbedaannya. Bisa. Mari kita berikan contohnya. Saat kita benar mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, betul-betul menghayati kalimatnya, mengamalkan isinya, maka lihat janji yang diberikan oleh Allah. Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Kita hafal itu. Kita hafal ujung kalimatnya saja. La in syakartum la azidannakum. Bismillah. Baik, mari kita lihat sejenak. Bismillah. Saya hapus dulu ini. Baik, kami tuliskan sejenak. La in syakartum la azidannakum. Perhatikan rumusnya, ini persamaan Quran ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sebentar untuk mengingatkan. Ingat, kalau kita berbicara Quran, maka kaidah pertama yang dibuka oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak boleh ragu. Saya ulang ya. Kalau kita ingin berbicara tentang Quran, maka kaidah pertama yang dibuka dalam Al-Quran oleh Allah, kalimat pertamanya itu tidak boleh ragu. Nanti lihat rinciannya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Lihat kalimatnya. Kata Allah, semua keterangan yang ada dalam Al-Quran itu kaidahnya tidak boleh diragukan. Jangan ragu ya. Jadi kalau Anda punya keraguan sedikit saja, maka isi Quran itu tidak akan ada manfaat untuk kita. Hanya berhenti di bacaan saja. Jadi kalau Allah katakan A, pasti A itu. Sampai kiamat pun akan A. Quran menyampaikan sifat orang munafik hari ini, besok bisa berubah. Tapi Quran menyampaikan sifat orang munafik hari ini, sampai kiamat pun akan sama. Ketika Quran mengatakan misalnya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau takwanya ditingkatkan kepada Allah, kesulitan akan hilang. Kaidahnya jangan ragu, kita yakin tingkatkan takwanya. Perbaiki sholatnya, perbaiki bacaan Qurannya, tingkatkan puasanya, masalah akan selesai. Tapi kalau Anda ragu sedikit saja, tidak akan dapat itu. Makanya jangan heran kalau ada orang, maaf ya, orang sholat tapi punya masalah juga, orang puasa tidak tuntas juga. Apa yang jadi masalah? Kaidahnya tadi, tidak digunakan. Barangkali ada keraguan atau tidak tepat dalam menjalaninya. Nah, sekarang lihat ayatnya. La in syakartum. Jika Anda bersyukur pada Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan, Allah kasih kita Rahman, kemudahan dunia, Allah kasih kita Rahim, pahala akhirat, lalu kita syukuri itu. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Masya Allah. Perhatikan, la azidannakum. Menggunakan la, bukan li tapi la. Kemudian azidannakum. Kata Allah, pasti aku akan tambahkan kembali nikmat itu. Saya ulang. Kata Quran, jika Anda bersyukur atas nikmat yang diberikan, Rahman dan Rahim ini disyukuri, kaidahnya kata Quran, di kaidahnya tidak boleh ragu, kaidahnya orang yang bersyukurnya benar, maka nikmat yang telah Allah berikan itu pasti akan ditambah kembali. Diberikan lagi.
Dan hebatnya ketika Allah mengatakan akan ditambah lagi, itu tidak langsung mengatakan tambah, tapi diawali dengan la. Ya. Padahal bisa Allah mengatakan, la in syakartum azidannakum. La-nya dibuang. La-nya dibuang. Ya. Tapi kenapa menggunakan huruf la? Ya. La ini disebut dalam bahasa Arab dengan harfut taukid. Ya. Huruf yang menguatkan, ya. Yang meyakinkan. Seakan-akan Allah berkata begini, hei, kalau engkau bersyukur kepadaku, yakinkan pada dirimu, pasti aku akan gandakan nikmat itu. Aku akan tambahkan lagi. Saya beri ilustrasi begini. Kalau saya katakan, kalau ibu saya sampaikan sesuatu, percaya enggak? Alhamdulillah. Nanti jam 3 ada Presiden Pak Jokowi ke sini, percaya enggak? Oh, enggak. Baik. Kalau Nabi yang sampaikan, percaya enggak? Percaya. Kalau Allah yang sampaikan, ya. Allah tidak harus berjanji, tidak harus meyakinkan kita untuk mengatakan sesuatu. Yang Allah sampaikan pasti benar. Ayat ini saking pentingnya ingin menegaskan kepada kita sampai ditambah la. Padahal tidak pakai la pun pasti ditambah. Tidak pakai la pun pasti ditambah. La in syakartum azidannakum, pasti. Ya. Tapi kenapa menggunakan la? Seakan-akan ada kalimat di situ yang mengisyaratkan pada kita sebagai motivasi, ya. Memberikan dorongan. Ayo cepat, syukur. Jangan biarkan nikmat itu mengendap begitu saja. Kamu harus tambahkan lagi. Ya. Kamu harus dapatkan lagi. Ya. Saking sayangnya Allah kepada kita ketika memberikan nikmat, Allah ingin nikmatnya jangan sedikit, harus banyak. Allah ingin tidak berhenti sampai di situ. Ya. Saking sayangnya kepada hambanya. Apa sudah cukup belum? Ayo jangan berhenti di situ, harus tambah lagi, tambah lagi. Ya. Allah kuatkan pada kita. Kamu harus yakinkan pada dirimu. Kalau engkau sikapi dengan syukur, maka aku akan terus tambahkan, terus tambahkan, terus tambahkan. Ya. Yakin sampai sini? Jelas sampai sini?